Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Yang terhormat Bapak Ahmad Fajri SPD MKom selaku dosen pembimbing mata kuliah pemrograman web. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai teman-teman semuanya kelas TI 10C. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, kami dari kelompok 3 telah menyelesaikan tugas kelompok kami guna memenuhi tugas UTS di pertengahan semester 3 ini. Dan mohon izin kepada teman-teman semuanya untuk kami dari kelompok 3 untuk bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, sebelum kita masuk ke materi ya, saya sendiri di sini Fata Nurul Anam sebagai moderator pada sesi presentasi kali ini, dan ada teman-teman saya Mbak Uhti dan juga Mbak Khofifah yang nanti bakalan jadi pematerinya. Dan langsung saja mungkin ya kita masuk ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Mbak Uhti, dan nanti akan dilanjut oleh pemateri kedua yaitu Mbak Khofifah. Silahkan. Yang pertama yaitu permasalahan. Internet merupakan salah satu yang paling efektif dan efisien dalam mempublikasikan suatu karya. Teknologi menjadikan data yang tersimpan lebih terstandar dan pengolahan data menjadi informasi yang lebih cepat. Transaksi penjualan dan transaksi pembayaran merupakan bisnis penting. Perhatikan bahwa dua transaksi perlu dipantau untuk menjalankan proses bisnis dengan tepat dan sesuai kebutuhan. Maka dibuatlah sebuah aplikasi yang berhubungan dengan penjualan, yaitu aplikasi kasir. Manfaat dari pembuatan aplikasi ini agar menjadi alat yang dapat membantu pengolahan transaksi menjadi lebih efektif dan efisien. Salah satu ide tersebut adalah penambahan kasir. Orang yang mengetahui harga jual dan harga beli atau modal sebuah barang sangat diperlukan untuk melakukan penambahan sebuah kasir. Namun tidak semua orang bisa mengingat semua harga barang yang dijual di sebuah toko. Karena dalam prospek kerja orang yang memesan barang untuk dijual kembali dalam sebuah toko dengan yang akan menjual atau disebut dengan kasir adalah orang yang berbeda. Jadi, aplikasi kasir memang membantu dalam proses transaksi, tetapi dibutuhkan perencanaan dan pengelolaan yang matang untuk meminimalisir permasalahan dan meningkatkan efisiensi. Gambar tersebut menunjukkan flowchart atau diagram alur dari alur pengguna sistem kasir. Yang pertama ada kasir. Alur dimulai dari bagian kasir yang ditandai dengan lingkaran merah di atas kotak input data. Kasir memasukkan data melalui kotak input data. Jika data yang dimasukkan salah, alur akan kembali ke proses awal di kotak input data. Jika data benar, proses dilanjutkan ke langkah pilih menu. Yang kedua, sistem. Setelah kasir memilih menu, sistem menerima data dengan langkah export data. Kemudian sistem menampilkan menu penjualan kepada kasir. Kasir kemudian dapat memilih menu yang diinginkan dalam proses menu dipilih. Yang ketiga yaitu kasir. Pada bagian ini sistem melakukan proses eksekusi setelah kasir memilih menu yang ditampilkan. Ada kondisi pengecekan jika hasilnya benar. Proses selesai. Jika salah, maka sistem mengarahkan kembali untuk memilih menu yang tepat. Alur ini menunjukkan interaksi antar kasir dan sistem dalam mengoperasikan sistem kasir, mulai dari input data hingga eksekusi menu yang dipilih. Selanjutnya, gambar ini menunjukkan tabel definisi aktor yang menjelaskan peran dan tugas dari dua aktor utama dalam sistem kasir, yaitu admin dan kasir. Yang pertama, admin. Tugas utama dari admin adalah mengelola data yang berhubungan dengan kasir. Hal ini meliputi mengelola data kasir. Admin bertanggung jawab dalam mengatur atau memodifikasi data-data yang diperlukan untuk kasir. Selanjutnya, menambah data kasir. Admin dapat menambah data kasir baru ke dalam sistem. Selanjutnya, menampilkan data kasir. Admin dapat melihat atau memantau data kasir yang ada. Selanjutnya, menghapus data kasir. Admin juga memiliki wewenang untuk menghapus data kasir dari sistem jika diperlukan. Yang kedua, kasir. Kasir memiliki peran lebih berfokus pada transaksi dan menu yang terkait dengan penjualan meliputi, yaitu mengelola data transaksi. Jadi,
Kasir bertanggung jawab untuk mengatur data transaksi penjualan. Yang kedua, menampilkan data transaksi. Kasir dapat melihat data transaksi yang sudah dilakukan. Selanjutnya, mengirimkan invoice. Kasir mengirimkan tagihan atau invoice kepada pelanggan sesuai transaksi yang telah dilakukan. Selanjutnya, menampilkan data menu. Kasir dapat menampilkan menu penjualan yang tersedia. Yang terakhir, menambah data transaksi. Kasir dapat menambahkan data transaksi baru ke dalam sistem. Baik, selanjutnya yaitu ada gambar ERD. Di dalamnya terdapat admin dan kasir. Di dalam admin tersebut berisi mengelola data kasir, menambah data kasir, menampilkan data kasir, dan menghapus data kasir. Di dalam kasir berisi menampilkan data menu, mengelola data transaksi, menampilkan data transaksi, mengirimkan invoice, dan menambahkan data transaksi. Dan kemudian ada login dan logout. Selanjutnya yaitu ada pengguna dan fitur menu. Di dalam pengguna berisi mengelola data kasir. Mengelola data kasir adalah yang bisa melakukan admin guna menambah atau menghapus data kasir. Menambah data kasir. Menambah data kasir merupakan jika pengguna ingin menambahkan data kasir baru. Yang bisa melakukan adalah admin. Menampilkan data kasir. Menampilkan data kasir mencangkup hanya admin bisa menampilkan data kasir. Menghapus data kasir. Menghapus data kasir merupakan kegiatan yang dilakukan admin jika admin ingin menghapus data kasir yang sudah tidak digunakan. Mengelola data transaksi. Mengelola data transaksi merupakan kegiatan yang dilakukan kasir mencangkup menampilkan data menu, menampilkan data transaksi, mengirimkan invoice, dan menambah data transaksi. Menampilkan data transaksi. Menampilkan data transaksi mencangkup menampilkan data transaksi yang sudah dipesan pada pembeli. Mengirimkan invoice. Mengirimkan invoice merupakan pengiriman bukti bayar transaksi pembelian yang dilakukan oleh kasir. Menampilkan data menu. Menampilkan data menu adalah kegiatan yang dilakukan oleh kasir guna menampilkan daftar menu ke pembeli. Menambah data transaksi. Menambah data transaksi guna si pembeli ingin membeli pesanan lebih dari satu pesanan. Baik ya, kita melanjutkan ya presentasi untuk di slide ke-9 ini. Kita bakalan mengulas seputar data inputan teks dari pengguna dan juga data yang dihasilkan oleh sistem ya. Kita bakalan bahas terlebih dahulu untuk data inputan teks dari pengguna, kemudian nanti setelah selesai kita bakalan bahas data yang dihasilkan oleh sistem. Nah, untuk data inputan teks dari pengguna ini ada 5 tabel ya teman-teman. Ada 5 tabel, yaitu ada tabel kasir atau user, terus kasir menu ya, terus kasir pesanan, tabel kasir transaksi, dan juga yang terakhir ini ada tabel kasir pelanggan. Nah, untuk dari 5 tabel ini kita bakalan mereview satu-satu ya. Kita bakalan mengulas satu-satu ya. Mulai dari tabel kasir user dulu ya. Ini ada 3 record ya atau data pengguna ya. Ini ada nama user ya, terus ada password dan juga akses gitu pada tabel kasir user. Terus kemudian pada tabel kasir menu ini ada 2 record atau 2 data pengguna ya, yaitu nama menu dan juga harga dari menunya itu ya. Terus yang ketiga ini, pada tabel ketiga ini tabel kasir pesanan ya, ini ada 5 ya, ada 5 record atau data pengguna, yaitu kode pesanan, menu menu ya, ID menu, terus pelanggan atau ID pelanggan, jumlah, terus tujuan ya. Nah, pada tabel yang keempat yaitu tabel hasil transaksi, ini ada 3 record atau data pengguna ya. Ini ada ID transaksi, terus ada record bayar dan juga record status gitu. Nah, untuk yang terakhir yaitu di tabel kasir pelanggan ini ada 4 ya, ada 4 record atau data pengguna, yaitu yang pertama nama pelanggan ya, terus jenis kelamin pelanggan, nomor HP, dan juga alamatnya. Nah, itu dari 5 data pada data inputan teks dari pengguna ya. Terus next kita bahas untuk data yang dihasilkan oleh sistem ya. Pada data yang dihasilkan oleh sistem kita ada 4
ada empat tabel ya, yaitu yang pertama tabel kasir pesanan, yang kedua kasir transaksi ya, terus yang ketiga tabel kasir fee transaksi atau view ya, terus yang terakhir atau yang keempat ini ada tabel kasir pesanan atau view ya, view pesanan gitu. Ada data yang dihasilkan oleh sistem ini ada 4 tabel. Nah, kita bakalan ulas satu-satu ya dari tabel yang ada atau dari 4 tabel itu ya. Kita mulai dari tabel kasir pesanan ya. Di situ ada 3 record atau data pengguna, yaitu ID pesanan, yang kedua kode pesanan, dan yang terakhir ada dibuat pesanan, dibuat lah gitu ya. Terus yang kedua yaitu kasir transaksi ya. Pada tabel kasir transaksi ini ada 3 record atau 3 kode pengguna, yaitu total, kembalian, dan juga status gitu. Nah, yang ketiga ini kasir di transaksi atau view transaksinya. Nah, ini ada 3 record juga ya, ada 3 record yaitu total, bayar, dan juga kembaliannya. Total transaksi ya, pembayaran dari pelanggan, dan juga kembalian yang harus dikembalikan dari pembayaran dari pelanggan yang harus dikembalikan oleh pelanggan gitu ya. Terus yang terakhir ini kasir fee pesanan view ya. Ini ada 5 record atau ID pengguna ya. Ini ada nama pelanggan, nama menu, jumlah, dan juga total dan dibuat ya. Jadi nama pelanggannya siapa, nama menunya apa, ya, jumlahnya berapa, total berapa, dibuatnya kapan gitu ya. Jadi teman-teman itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan untuk data inputan teks dari pengguna dan juga data yang dihasilkan oleh sistem itu ya. Baik, kita lanjut ya. Kita bakalan membahas ya mengenai skema database atau sistem kasir sederhana nih ya, yang dirancang untuk membantu pengelolaan transaksi penjualan. Jadi sistem ini itu memiliki beberapa tabel ya utama ya, tabel utama yang saling terhubung untuk memudahkan pengelolaan, mulai dari segi data pengguna, data menu, data pelanggan, data pesanan, dan juga data transaksi. Kita bakalan membahas mengenai masing-masing tabel yang ada di skema database ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tabel yang mungkin bisa dikatakan saling berhubungan ini ya, bisa dikatakan saling berhubungan. Dan kita bakalan mulai untuk mengulas atau membahas mulai dari tabel kasir user ya. Jadi tabel pertama ini ya, tabel pertama ini adalah tabel kasir user yang ini digunakan untuk menyimpan informasi pengguna ya, sistem atau petugas kasir. Nah, tabel ini itu memiliki beberapa kolom utama ya, memiliki beberapa kolom utama, yaitu ID user, nama user, password, dan juga akses begitu ya. Nah, tabel ini itu fungsinya atau ya, fungsinya ini sangat membantu sekali ya, mengamankan akses ke sistem dan memastikan hanya pengguna terdaftar yang bisa melakukan input data gitu. Nah, pada kasir user kan tadi sudah kita bahas ya, dan untuk tabel kasir user itu berhubungan dengan kasir pesanan teman-teman ya. Nah, kemudian kita memiliki tabel kasir pesanan yang tabel ini itu ya, ini digunakan untuk mencatat setiap pesanan yang masuk ya. Jadi setiap pembeli yang memesan, kita data di tabel yang kasir pesanan ini tuh. Nah, tabel ini itu berfungsinya ya, atau fungsinya itu menghubungkan data menu, pelanggan, dan juga pengguna untuk setiap pesanan yang dilakukan ya. Pada kasir pesanan ini ada beberapa data ya. Ini ada ID pesanan, kode pesanan, menu atau ID menu ya, pelanggan, ID pelanggan, user, ID user, dan jumlah pesanan dibuat dan juga pesanan itu dibuat kapan. Jadi ini ada tabel pesanan, dan tabel pesanan ini berhubungan dari kasir user, tabel kasir user.
Selanjutnya ya, setelah tadi dari tabel cashier user itu berhubungan dengan kasir pesanan, terus selanjutnya kasir pesanan ini, tabel ini ya berhubungan dengan tabel kasir menu ya. Nah, pada tabel kasir menu ini ya, ini itu menyimpan data mengenai menu yang tersedia di toko ataupun restoran mungkin ya. Tuh. Nah, pada tabel kasir menu ini ada 3 data ya, ada 3 data yaitu ID menu, nama menu, dan juga harga dari menu tersebut ya. Nah, tabel ini itu ya, ini berfungsi untuk memudahkan kasir dalam melakukan input pesanan dengan memilih menu yang sudah terdaftar. Jadi itu tabel pada kasir menu. Terus kita bakal bahas juga ya untuk kasir pelanggan. Jadi tabel yang kedua yaitu kasir pesan, itu tabelnya tidak hanya berhubungan dengan kasir menu tapi juga berhubungan dengan tabel kasir pelanggan. Nah, pada tabel kasir pelanggan ini ya, itu ada beberapa data ya, yaitu mulai dari ID pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin dari pelanggan, dan juga nomor HP dan alamat dari pelanggan itu. Nah, fungsi dari tabel kasir pelanggan ini ya, itu menyimpan informasi mengenai pelanggan ya, mulai dari tadi yang sudah saya sampaikan, itu ada ID pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, nomor HP, dan juga alamat ya. Nah, sangat membantu sekali untuk data kasir pelanggan ini ya, karena data pelanggan ini digunakan untuk mencatat pesanan yang dilakukan sehingga toko bisa mengetahui siapa saja pelanggan tetap mereka. Jadi gitu ya, toko bisa mengetahui siapa saja pelanggan yang mampir ya, yang mampir atau beli dagangan mereka ya, yang menjadi pelanggan tetap lah intinya gitu. Terus ada 2 tabel sama ini ya, sama persis ya. Ini ada tabel hasil transaksi ya. Ini ada 2 ya di layar ya. Ini ada beberapa data mulai dari ID transaksi ya, voucher ya, total ya, total transaksinya berapa, bayarnya berapa, kembaliannya berapa, dan juga statusnya ya, udah lunas atau belum ya. Jadi ada 2 tabel untuk tabel kasir transaksi dan juga tabel kasir pesanan ya. Ini sama kayak yang tadi ya teman-teman, ada sama kayak yang tadi ya, ada ID pesanan, kode pesanan, nama pelanggan, nama menu, jumlah, total, dan pesanan dibuatnya itu kapan dibuatnya. Jadi pada skema data ini ya, urutannya ya, ini ada beberapa tabel ya. Kesimpulannya ini ada 4 tabel yang saling berhubungan ya, yaitu pada konteks kasir ya, database kasir ini ada tabel kasir user, kasir yang berhubungan dengan kasir pesanan ya. Terus kasir pesanan ini berhubungan dengan 2 tabel, yaitu tabel kasir menu dan juga tabel kasir pelanggan. Dengan desain skema database ini ya, sistem kasir ini dapat mengelola data dengan lebih efisien, mulai dari pencatatan pengguna, menu, pelanggan, hingga transaksi yang dilakukan. Relasi antar tabel membantu menjaga integritas data ya, dan memudahkan dalam pembuatan laporan atau analisis penjualan. Tuh ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.